Hai, jumpa lagi. Beberapa teman di Instagram minta dibuatkan review setelah pemakaian sepatu ini. Jadi di tangan saya udah ada sepatu Nike Tempo Legend 10. Ini yang seri atau level Academy. Jadi hari ini saatnya kita bahas lebih dalam lagi ya. Buat teman-teman, jangan lupa tonton full video ini, tonton sampai habis, dan tentunya setting ke kualitas video yang tinggi ya, agar kalian bisa ngelihat detail-detailnya. Oke, langsung aja. Ini Nike Tempo Legend 10, tier atau levelnya Academy, 2 level di bawah yang Elite. Dan ini yang umum di pasaran Indonesia ya. Harganya juga terjangkau, sekitar sejutaan ya. Dan ini mohon maaf, ini saya udah pakai ya, jadi bukan yang baru ya. Kalau yang baru nih udah saya beli udah lama ya, sejak pertama rilis untuk yang warna ini. Jadi secara umum sepatu ini adalah update dari seri yang ke-9 ya. Jadi terdapat banyak perubahan. 9 contohnya kayak gini ya. Ini Nike Tempo Legend 9, ini juga yang Academy, dan ini yang 10. Terdapat banyak perubahan, terutama pada material upper, dimana untuk seri yang ke-10 ini Nike sudah mengelupas seluruh kulit animalnya, berganti ke kulit sintetik. Ini sebenarnya nggak mengejutkan, karena memang sejak dulu Nike udah berusaha ngubah material kulit, apalagi sejak kemunculan Nike, sejak ada Nike CTR Gen ketiga ya. Waktu dulu udah lumayan ramai tuh. Tapi untuk Tempo sendiri baru di Gen ke-10 mereka menanggalkan bahan kulit seperti ini ya, berganti dengan sintetik. Untuk upper sendiri udah pasti berubah, tapi untuk sole plate masih tetap sama. Jadi masih pakai mix antara bulat dan pipih juga. Dan juga nggak terlalu banyak perubahan dari shape-nya sendiri. Untuk feeling pemakaian sendiri saya berani garansikan nggak ada perubahan. Tempo sejak yang dulu selalu sama feelingnya ya. Dia paling stabil, lalu uppernya empuk juga. Dan ini cocok untuk semua jenis kaki, baik yang lebar maupun yang pipih ya. Apalagi Tempo ini ciri khasnya semakin lama dipakai itu semakin tambah enak ya. Dia lebih menyesuaikan dengan shape atau kontur kaki kalian. Dan untuk Tempo sendiri bisa dikatakan sepatu paket lengkap ya, untuk semua jenis posisi, untuk segala posisi dijamin pasti matching ya. Sedikit info, saya sendiri pernah survei kecil-kecilan gitu ya. Rata-rata orang itu bilang nyaman pakai Tempo. Mau ngaku langsung atau gengsi-gengsi gimana gitu ya. Kalau yang kurang suka sama Tempo itu paling biasanya lebih ke warna atau desain sih. Karena kan Tempo ini temanya old school ya, atau sepatu jadul gitu ya. Terus warnanya juga nggak rame, dia warnanya polos satu warna. Nggak terlalu banyak motif atau fitur-fitur yang kontras yang bikin sepatu ini seperti sia-sia gitu ya. Jadi teman-teman yang nggak suka Tempo itu lebih ke ke tampilannya daripada kenyamanan sepatu itu sendiri. Kalau soal kenyamanan, hampir rata-rata orang pasti nyaman dengan Tempo ya. Tapi di Tempo generasi ke-10 ini desainnya juga mulai futuristik. Dia nambahin pattern di sini. Lalu juga motif atau polanya seperti ini ya. Juga dia kasih tulisan-tulisan atau hiasan-hiasan kayak gitu ya.
Dan beberapa pilihan warnanya juga menarik, apalagi yang terbaru ini. Waktu saya rilis video ini udah ada yang warna pink ya. Cuman saya masih nyaman yang ini, belum nyoba beli yang baru. Kalau yang Elite ada sih. Lalu untuk generasi ke-10 ini juga terdapat perbedaan dari gen sebelumnya, yaitu soal fitting. Dimana untuk yang 10 buat saya sepatu ini lebih slim fit ya. Kalau di Gen 9 saya masih pakai size 39 alias down size. Kadang juga size 40. Ini size 39 yang saya punya. Oh, sorry. Ini ada size 39 ya. Dan ini saya juga punya yang size 40. Jadi saya pakai kedua sepatu ini. Size 39 dan size 40. Jadi kadang saya pakai yang size 39 karena kebetulan memang dapatnya yang warna ini saya dapat size 39, yang 40-nya nggak dapat. Jadi antara size 39 dan 40 juga nggak ada perbedaan terlalu jauh. Nggak kerasa sama sekali kalau ini beda satu size ya. Dia cuma 0,5 cm aja bedanya. Cukup dengan ya ganti kaos kaki, mungkin pakai, kalau yang 39 saya pakai kaos kaki yang agak tipis. Kalau untuk yang 10 saya pakai kaos kaki yang biasa saya pakai yang tebal ya. Tapi untuk fitting Gen 10 ini size 39-nya sangat sesak sekali. Saya pernah beli yang warna putih size 39, nggak berapa lama saya jual karena saya kira lebih elastis ya, karena saya pernah lihat video di review luar negeri itu untuk Tempo 10 katanya lebih elastis. Memang benar ini uppernya lebih elastis, lebih empuk juga, cuman untuk fitting dia nggak bisa melar. Artinya size 39 masih jauh dari kata break in kalau untuk down size. Dan menurut saya juga untuk Gen 10 ini fittingnya lebih kayak Mercurial Academy ya. Jadi untuk Gen 10 saya bisa pakai size 40 dan 40,5. Size saya sendiri 25 cm ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini ya untuk bentuk kaki saya. Untuk bobot sendiri yang Gen 10 ini lebih ringan. Ini saya punya size 40 ya. Size 40, sebentar. Di sini ada 214 gram. Dan ini juga yang size 40. Ini Legend 9 ya. Di sini 214. Beratnya sama. Karena ini baru saya cuci. Jadi di linernya ini masih ya rada basah. Jadi masih ada bekas airnya. Jadi ini agak berat. Dan ini kalian bisa lihat. Ini beratnya 214 untuk size 40. Legend 9 juga 215. 215 untuk size 40 juga. Jadi yang ini lebih ringan ya. Karena ini habis saya cuci, makanya rada beratnya sama aja kayak yang 9. Tapi kemarin udah saya sempat timbang itu 200 lebih sedikit pokoknya. Lalu saya fokus ke linernya ini ya. Untuk Gen 10 dia pakai material tekstil. Dan ini sangat lembut teman-teman. 100% saya jamin nggak akan bikin blister. Lembut dan kayak beludru gitu ya. Hampir sama kayak yang Elite. Berbeda dengan Gen 9 yang masih pakai mesh. Dan untuk Gen 10 ini dia lebih tebal ya. Ankle kalian akan dimanjain banget di Gen 10 ini. Cuma minusnya kalau basah, linernya lebih menyerap air lebih banyak dan air lebih lama terjebak di dalam.
Jadi bikin sepatunya rada berat pas dipakai dalam kondisi hujan atau lapangan basah. Beda dengan Gen 9, dia pakai mesh, lebih cepat keluar airnya dan lebih cepat kering juga. Ngaruhnya di waktu pengeringan aja. Misal mau pakai sore, usahakan pagi atau malam sebelumnya kalian cuci ya. Jadi ngeringinnya cukup panjang waktunya. Lanjut untuk upper, walau ini nggak pakai kulit sapi, tapi untuk sentuhan nggak berubah saya rasa. Grainnya juga masih ada. Lalu yang saya suka bahannya ini terasa lembab. Terus kesetnya ada juga, jadi nggak licin. Sentuhan ke bola masih kerasa. Kalau kalian nonton video saya yang Elite, di situ saya bilang kalau yang Elite itu kayak lengket-lengket gitu ya. Nah, di Academy juga teksturnya hampir sama, cuma berbeda di ketebalannya aja. Kalau yang Elite dia lebih tipis uppernya ya. Jadi feel ke bola serasa bersentuhan langsung dengan kaki kita. Tapi kalau dari saya, Academy ini udah mewah. Kalian cuma nggak dapat knittingnya aja ya. Kalau kalian mau dapat fitur knitting, ya harus upgrade ke Pro atau ke Elite langsung. Jadi feeling pas diraba itu kayak permukaan karet gitu ya teman-teman. Dan yang nggak kalah keren, tekstur garis-garis ini presisi banget dengan lekukan atau bending point kaki kita. Jadi pas ditekuk, gini ya, uppernya ini ngikut lekukan kaki atau patahan punggung kaki. Kontur yang seperti aliran ini ya. Jadi pas ditekuk, uppernya ngikut lekukan kaki atau patahan punggung kaki. Jadi gak menekan atau bikin sakit punggung kaki. Dan gak ada bekas sama sekali, masih bisa balik ke bentuk asalnya. Beda dengan upper yang lain ya, dia kadang-kadang suka ada bekasnya ya, patahan kayak gini ya. Padahal ini udah berapa kali saya pakai ya, udah hampir 4 bulanan ini. Overall untuk performa saya kasih poin 10 dari 10, perfect. Mulai dari desain sampai ke pemakaian di lapangan. Alasannya karena walau material berubah, Nike masih mempertahankan ciri khasnya. Fitur tambahannya nggak ada yang fail, 100% bekerja maksimal. Minusnya sih paling balik ke selera dari tampilannya ya. Atau kalau kalian punya pendapat lain, boleh masukin ke kolom komen. Dan saya rekomendasikan sepatu ini untuk kalian semua. Kalau punya rezeki lebih, kalian harus punya ya paling nggak 1 slot untuk tempo di rak sepatu kalian. Kalau mau dibandingin dengan produk lokal, buat saya menurut saya kurang matching ya. Saya bukan nggak suka produk lokal atau nggak cinta Indonesia. Yang pertama, ini bukan buat dibandingin. Misal mending mana Vision V3 atau Tempo. Kedua, dari proses dan quality control. Untuk sampai ke tahap ini, untuk sampai ke Tempo Legend 10, Nike atau brand-brand luar itu perlu proses dan penelitian panjang. Mereka sampai bikin cetakan khusus bentuk-bentuk kaki pemain bola pro dan menyesuaikan dengan permintaan pemain, dan gak asal tiru lalu jadi. Dan ini cara saya ngikat tali ya, biar lebih ngelok. Khusus buat Tempo aja sih, tapi kalau kalian mau coba buat sepatu lain boleh juga. Karena Tempo yang Academy atau yang klub bukaannya lebih lebar, bukaan tangnya. Jadi biar nggak geser-geser, bisa dicoba cara gini. Jangan lupa lebih dulu masukin tali ke hole yang di tangnya ini ya teman-teman ya. Terus kalian tinggal lihat aja simpulnya yang saya bikin. Kemudian talinya diseberangin kayak gini. Nah gitu ya. Dan ya, tinggal kalian mau pakai simpul kupu-kupu kayak biasa atau langsung diikat. Langsung diikat kayak gini ya. Karena tali Nike kan lebih pendek dari specs atau produk lainnya. Ini bisa juga diatur kekencangannya.
nanti tinggal ditarik. Jadi dia ngikat punggung kaki. Diikat, dikunci kayak gini ya. Ini lebih ngelok, lebih rapat. Jangan lupa dikencangin juga ya. Talinya juga diseberangin. Jadi tinggal tarik aja sesuai keinginan kalian, kencangnya semana. Lalu ini kalian mau pakai simpul kupu-kupu juga bisa. Mau 2 kali juga boleh. Ini otomatis juga akan ngunci. Susah juga lepas. Kalaupun lepas nanti dia masih ngelok. Oke teman-teman, langsung gas aja. Feelnya nggak ada beda, baik tempo 10 sampai ke belakang masih tetap sama. Khasnya tempo itu lebih dapat traksinya ya, pijakan kokoh, area kontrol juga luas, uppernya lemes. Walaupun yang di 10 ini bukan leather ya, tapi dia masih dapat lemesnya. Untuk yang 10 secara build quality masih dapat juga feel sentuhannya. Cuma memang agak sedikit ngepres waktu kalian pertama kali coba atau pakai sepatu ini. Seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi. Efeknya kaki jadi terbungkus, tapi sisi positif lainnya ada power tambahan sih buat shooting. Mantap. Lagi, kipar, harus syuting. Mandi. Kadi inget bangku sebangku. Nah, di salah satu video juga ada yang nanya tips cuci sepatu yang simple. Kalau saya sih cucinya terserah aja, yang penting jangan direndam, apalagi menggunakan sabun cuci baju ya, atau deterjen. Pokoknya jangan sampai, karena sabun cuci baju atau deterjen mengandung deterjennya itu ya yang bahaya, dan sifatnya panas. Jadi lebih cepat bikin lem-lem sepatu kalian berkurang kekuatannya. Terus jangan dijemur langsung di terik matahari, apalagi yang untuk berbahan leather. Kalau dijemur langsung itu akan berakibat mengurangi kelenturan kulit sepatu kalian, jadi akan bikin kaku uppernya. Kalau saya cukup dengan pasta gigi, saya pilihnya yang merek ini ya. Pertama tadi dibasahin dulu, lalu pastanya diolesin merata, lanjut disikat. Sikatnya juga saya pakai sikat gigi anak-anak ya, yang lebih lembut. Kalau kalian juga bisa pakai sikat yang kasar, khusus untuk sole plate, apalagi kalau nodanya kayak lumpur gitu ya. Lanjut nanti terakhir dilap, boleh pakai kanebo atau tisu. Dan kalau udah kering, kalau mau ngeringinnya cukup dianginin, nggak usah dijemur. Dan ini saya percepat ya videonya ya.
Baik teman-teman, segini dulu review dari saya untuk Nike Tempo 10 Academy. Silahkan berkomentar, jangan lupa subscribe dan share video ini. Kalau teman-teman ada saran untuk next review, boleh komentar juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.